Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara install Windows 10 di SSD. Jadi laptop customer ini katanya lemot, masih pakai harddisk. Jadi kita akan install memakai flashdisk ya. Flashdisk ini sudah terisi Windows 10 teman-teman. Bagi teman-teman kalau misalkan belum punya, tinggal download saja ya di situs resminya atau cek di deskripsi saya, sudah saya siapkan cara mendownloadnya. Nah, sebelum teman-teman atur BIOS, teman-teman colokan dulu flashdisknya. Kemana mas? Ke laptop. Ke laptop dicolokannya ya. Kalau udah, kita langsung hidupkan aja laptopnya ya. Langsung tekan-tekan ESC untuk laptop Asus ya. Untuk laptop Lenovo F12, Acer F12, HP F9, Asus pakai Asus pakai ESC ya. Untuk masuk boot menu ini, kita pilih flashdisk kita. Flashdisk saya namanya verbatim ya. Ini sama saja. Ini bisa dicoba-coba ya. Ada UEFI, ada yang tanpa UEFI. Dicoba-coba aja dua-duanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada satu, tinggal pilih flashdisk saja. Intinya teman-teman harus tahu lah merek flashdisknya apa ya. Di sini flashdisk saya verbatim, jadi saya pilih flashdisk verbatim, tinggal enter saja. Langsung tekan-tekan ESC ya. Langsung tekan-tekan ESC seperti ini. Nanti tak lama dia akan masuk ke sini, ke loading penginstalan, dan akan muncul tampilan biru seperti ini teman-teman ya. Nah, awal tampilan kita mau install ulang seperti biasa ya. Di sini ada pilihan bahasa. Nah, di sini customernya meminta bahasa Inggris saja katanya. Nah, kalau misalkan di sini sih teman-teman langsung next saja ya. Langsung next. Selanjutnya install now ya. Nah, ditunggu sebentar. Nanti tak lama kemudian akan tampil layar putih seperti ini. Teman-teman jangan masukin SN ya. Jangan khawatir, tinggal diklik I don't have a product key ya. Meskipun kita nggak mau masukkan SN, kalau misalkan bawaannya ori, Windows kita tetap ori ya. Asalkan kita download Windowsnya di situs resmi. Nah, ini bebas teman-teman, pilih yang mana aja, mau Pro mau Home ya. Tapi saran saya sih pilih Home agar lebih ringan. Kalau udah, tinggal di next saja ya. Tinggal di next, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Silahkan checklist saja dan next lagi. Selanjutnya teman-teman pilih custom ya, karena kita mau install bukan upgrade. Kalau yang atas kan upgrade ya. Nah, di sini ini kan SSD-nya baru ya, jadi teman-teman tinggal klik new saja. Teman-teman jangan diambil pusing ketika mempartisi ya. Biasanya teman-teman itu pusing di bagian partisi ini. Teman-teman tinggal klik new dan langsung apply. Loh mas, nggak dipartisi? Nggak apa-apa, partisi bisa nanti. Kalau misalkan sudah bisa masuk Windows, kita partisi C, D, E bebas ya. Kalau udah, silakan di next. Nah, maka proses instalasi akan segera dimulai ya. Jadi untuk proses instalasi ini lama cepatnya tergantung kecepatan laptopnya juga ya. Laptopnya ada yang kentang, ada yang duren, ada yang molen ya, beda-beda. Ada yang cepat, ada yang standar, ada yang lambat gitu, beda-beda ya. Karena ini laptopnya Core i5, ada VGA nya, terus ini di upgrade SSD, tentunya akan lebih cepat ya. Ya kurang lebih 15 menitan lah ya, kurang lebih 15 menitan. Tapi kok mas ini videonya nggak lebih 15 menit, saya percepat. Karena kalau misalkan nggak dipercepat ya durasinya lebih panjang. Kalau misalkan saya ngedit ukurannya gede, nguploadnya gede ya, jadi saya sengaja dipendek-pendekin. Ini sebenarnya sih pengennya bikin video itu yang singkat-singkat agar ukurannya nggak gede. Cuma kan upload video juga tergantung pembahasan teman-teman. Kalau misalkan pembahasannya lama ya lama gitu, kalau pembahasannya yang singkat ya singkat gitu ya. Karena emang tutorial sendiri emang harus ada penjelasan. Kalau misalkan nggak ada penjelasan kan
dikhawatirkannya nanti teman-teman bingung gitu atau jadi ragu gitu ya. Nah kalau misalkan udah dijelasin seperti ini kan teman-teman jangan ragu lagi, tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau nanya ditanyakan lagi di kolom komentar ya, ditanyakan saja nggak apa-apa. Nah ini kalau udah selesai nanti akan proses gini, dia akan restart sendiri teman-teman, akan restart sendiri. Nah di laptop itu ada yang balik lagi ke menu instalasi, ada yang langsung install. Kalau misalkan laptop teman-teman balik lagi ke instalasi, itu harus dicabut dulu flash disknya ya, atau DVD-nya. Nah kalau ini dia normal langsung masuk ke hard disk ya. Ingat ya, kalau misalkan udah install tapi masuk lagi ke instalasi, itu dicabut dulu flash disknya. Oke teman-teman, ditunggu saja, proses ini tidak lama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke kamar mandi dulu, ke kamar mandi dulu aja ya, nggak apa-apa. Sebenarnya install Windows itu install Windows aja apa gimana Mas? Jadi proses install itu pertama install Windows, kedua install driver, ketiga baru kita install aplikasi. Seperti itu baru laptop bisa digunakan ya. Nah ini tutorial tentang cara install Windows. Ibaratnya Windows itu rumah lah ya, rumah. Aplikasi itu ibaratnya barang-barang kayak bangku ya, kayak kasur ya. Kalau jadi nyambung ke kasur lagi. Oke teman-teman, ditunggu saja ya, nanti tak lama kemudian nanti akan tampil layar biru. Layar biru. Kemarin teman-teman ada yang tanya, Mas ini pencet apa, Mas ini tekan apa, Mas ini pilih mana ya. Sekarang saya videokan saja ya, nanti akan muncul biru ini. Teman-teman tunggu saja. Nanti kan ada pilihan yes no, yes no. Orang Indonesia itu taunya yes no, yes no. Nah tunggu aja ya, yes no. Nah teman-teman, muncul tampilan seperti ini ya. Nah biasanya di proses ini laptopnya ada suara ngomong sendiri, ngomong bahasa Inggris kayak gitu ya, dia cuekin aja. Nah ini untuk region teman-teman disarankan memilih United States ya, United States ya, tinggal dia saja. Selanjutnya teman-teman pilih US ya, di yes lagi dan skip. Selanjutnya teman-teman jangan dikonekkan ke internet, saya larang ya, saya larang. Terus pilih continue limit setup. Nah selanjutnya pilih kasih nama, terserah mau Kerasakti, mau Sembara ya, mau Wiro Sableng, terserah lah ya di sini namanya. Untuk password bisa dikasih nanti lah ya, tinggal next saja. Nah di sini tinggal di accept. Nah di sini not now. Nah seperti itu aja teman-teman settingnya ya. Kenapa Mas nggak jangan dikonekkan internet dulu? Jangan dulu. Kalau misalkan dikonekkan internet nanti ribet, dia harus masuk akun Microsoft, harus buat akun ya, ribet. Jadi kita jangan dikonekkan internet terlebih dahulu ya teman-teman. Penginstalan Windowsnya sudah selesai dan ini akan masuk desktop ya. Setelah ini akan masuk desktop. Jadi teman-teman selanjutnya apa? Teman-teman selanjutnya itu install driver. Di mana Mas install driver? Download di Google atau di situs resmi merek laptop teman-teman masing-masing. Atau misalkan teman-teman gak mau ribet, gak mau nyari merek dan tipe, cek di bagian flashlist saya, bagian permasalahan driver ya. Di sana ada video yang sudah saya siapkan tentang cara install driver yang sesuai, yang kompatibel untuk laptop kita ya. Seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan ragu lagi ya, atau misalkan masih bingung, masih perlu penjelasan, ditanyakan lagi di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Nah ini sudah akan masuk desktop teman-teman. Tampilan awal Windows itu seperti ini, belum ada aplikasi apa-apa ya, tampilannya masih blong, masih putih ya, jadi masih standar ya teman-teman. Cara installnya seperti ini ya.
Mungkin tutorialnya sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Jangan lupa like atau subscribe channelnya ya. Kalau misalkan gak mau ya nggak apa-apa. Teman-teman sudah hadir, sudah mampir pun saya sudah terima kasih ya. Karena channel ini tanpa teman-teman hadir ya nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu. Jadi ada teman-teman saya sudah terima kasih. Oke teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.